Oke, halo semua. Kembali lagi ke acara lagi. Kembali lagi bersama saya Agung Eko Dananjaya dalam belajar bareng versi 2. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang atau memberikan sedikit sharing tentang bagaimana membuat line art menggunakan Adobe Draw. Jadi kemarin kita sudah ngobrol banyak tentang aplikasi Adobe Draw sendiri. Nah, sekarang kita akan istilahnya merapat, mengenal lebih dekat menggunakan si Adobe Draw. Dan tapi ya, batasan untuk hari ini sampai di line art ya. Sebelum saya mulai untuk menjelaskan line art, jadi seperti yang kemarin saya sudah singgung, saya biasanya menggunakan 3 buah brush. Yang pertama adalah brush yang lancip ini, kemudian yang kedua adalah brush yang round, dan yang ketiga adalah brush yang ini, penghapus sebenarnya. Nih, brush untuk ngapus. Jadi cuma 3 itu yang biasa saya pakai. Jadi untuk membuat line art biasanya saya mulai dengan menggunakan brush yang ini. Brush yang apa namanya ini? Yang lancip-lancip lah. Nah, untuk mulai bekerja saya sudah siapkan satu buah kanvas ya. Satu buah kanvas, dan saya sudah download satu buah gambar. Jadi ini adalah, saya lupa siapa namanya. Ntar, saya cek dulu. Namanya adalah Sean Archer. Jadi saya dapat dari Pinterest ya, karena saya bingung sekali mau pakai foto siapa. Tidak ada yang mau menyumbangkan foto gitu. Jadi saya buat seperti ini. Jadi agak besar ya. Kira-kira seginilah. Kalau sudah saya klik done, maka hasilnya seperti ini. Ini masih bisa kita transform, masih bisa kita besarkan atau perkecil lagi dengan mengklik si transform ini. Saya klik lagi transform misalnya, kemudian ya ini bisa diperbesar atau perkecil lagi. Jadi saya mau pakai kira-kira segini saja, taruh tengah, klik done. Nah, biasanya ketika saya sudah menempatkan gambar, saya langsung mengubah opacity-nya. Jadi saya rubah opacity-nya supaya saya gampang untuk kalau bahasa nempel istilahnya, menjiplak, bahasa Indonesia menjiplak si gadis manis ini. Siapa namanya tadi? Sean Archer. Ya benar ya, Sean Archer ya. Ya pokoknya gitu ya. Itu yang tulis di Pinterest ya. Nah, untuk mulai bekerja, saya biasanya menyeting brush itu kecil ya. Jadi sekitar mungkin 10. Jadi atau diperkirakan saja. Jadi seperti ini. Nah, ini kira-kira yang akan dipakai. Saya langsung saja. Jadi ini tidak di time lapse. Jadi ini memang real, saya menggunakan ini real apa namanya? Ya pokoknya benar-benar ini contoh nyata lah. Jadi meniru saja seperti ini. Nah, nanti kalian cek aja di mana akan menempatkan gelap terang. Biasanya sih kalau misalnya kayak gini saya ambil bagian wajah, tapi nggak full ya, jadi cuma kayak garis-garis gini doang. Ini sebagai penanda aja, karena nanti wajah belum tentu kita akan pakai line art yang sama. Tapi untuk rambut biasanya saya pakai full. Jadi karena rambut ini saya jadiin satu aja line artnya dengan si line art pendamping ini. Istilahnya secara keseluruhan ya, saya nggak pernah misahin line art rambut dengan bentuk-bentuk yang model-model lainnya ini, kayak misalnya untuk mata dan hidung dan segala macamnya saya nggak pernah misahin. Jadi saya tetap pakai yang sama. Buat yang suka beda tinggal ini aja ya, tinggal dirubah aja. Untuk rambut tinggal create new aja, draw layer baru. Buat yang model kayak saya, biar untuk apa sih ya, mengurangi layer. Saya nggak suka pakai layer terlalu panjang, terlalu banyak. Cuman konsekuensinya ketika kamu atau kalian tidak suka menggunakan layer terlalu banyak, ya begitu nanti ada kesalahan kalian ya bingung sih. Misalnya seperti ini. Ini ada gelap terang ya, tetap ya. Hanya saja untuk ini kayaknya saya nggak terlalu banyak gelap terang, biar nanti nggak
repot nanti ngewarnainnya. Nah, enaknya adalah ketika misalnya gini nih, kita mau ngeblok, ini tidak harus murni kita kerjakan, kita kita warnain kayak gini, nggak harus. Jadi tinggal kalian tutup saja, pastikan tidak ada celah, kemudian ditekan dan tahan. Nah, dia akan ngeblok. Jadi diklik dan tahan, dia akan ngeblok otomatis. Jadi contohnya misalnya kayak saya mau, ini adalah misalnya ketika saya buat kayak gini, kemudian saya nggak mau capek-capek untuk bikin yang sebelah sini ya. Jadi misalnya saya gini-giniin aja. Kemudian bagian sini juga sama. Jadi saya buat kayak gini misalnya. Nah, saya harus memastikan bahwa tidak ada celah, tidak ada jeda. Jadi di antara sini ini sudah full. Jadi kayak bikin bulat ini, kita tekan, tahan, nanti dia akan nge-fill. Jadi seperti ini misalnya saya tekan tahan, nah dia langsung nge-fill. Jadi ini tinggal saya rapikan saja. Bisa mungkin diperbesar anunya ya. Biasanya untuk rambut agak besar-besar sih. Nah, kalau kurang rapi tinggal di undo. Undo-nya ada di sebelah sini ya, di atas. Ini sayangnya nggak ada kursor. Saya bingung gimana cara ngaktifin kursor untuk iPad. Ya kamu buang aja lah. Nanti mungkin bisa dirapiin lagi ya. Saya sih ini biar cepat aja, biar keburu waktunya 20 menit. Apa gini kali ya, nanti minggu depan ini fotonya ini juga saya share aja. Jadi nanti untuk part 3 untuk mewarnai saya akan buat minggu depan. Jadi saya akan kasih kalian line artnya ini yang saya rapikan ya. Ini belum saya rapikan, biarin aja dulu. Saya rapikan lagi supaya enak bekerjanya. Tapi pada dasarnya seperti ini ya. Misalnya saya buat. Nah, kemudian kecilin lagi brushnya, bekerja lagi di sini. Oh, terlalu kecil ternyata. Ini. Saya nggak suka bikin anting, jadi saya biarin biasanya telinga itu tanpa anting, karena repot bro. Bikin anting itu merepotkan. Jadi kalau misalnya ada, biasanya customer juga misalnya dia ada antingnya gitu, saya nggak buat. Yang penting dia nggak tahu. Tapi sekarang saya kasih tahu, berarti nanti pasti akan ada yang minta, Pak, kok minta bikinin anting dong? Ya capek deh gue. Nah, dirapiin aja model seperti ini. Tinggal dikecilin brushnya untuk bikin rambut-rambut yang sambrak like a diamond. Nah, tinggal dirapiin lagi dikit. Misalnya untuk bagian rambut ini. Kalau misalnya sudah puas mungkin dengan rambut ya, kita cek. Nah, ini masih kurang bagus, tapi nanti saya rapikan lagi. Kita masuk ke bagian lain, misalnya contohnya mata. Nah, untuk biasanya ini alis ini adalah bagian yang paling sulit sebenarnya buat wanita, karena ini harus rapi banget. Jadi saya biasa besarin dulu pakai brush besar, 1 kali garis seperti ini. Nah, ini 2 kali ya. Ini maksudnya 1 kali. Nah, ini terlalu besar sepertinya. Kurangin 1 kali garis ini untuk membuat kontur dulu. Jadi baru nanti saya buat yang kecil. Nah, ini baru mengikuti seperti ini. Tinggal dirapikan lagi. Biasanya wanita nih paling sering komplain masalah alis. Jadi alis itu buat seorang wanita itu adalah sesuatu yang sangat sakral, saudara-saudara sekalian.
Jadi pastikan ketika kalian membuat untuk wanita gambar vektor untuk wanita, alis itu menjadi perhatian utama. Jadi sakral sekali. Selain alis, bulu mata perhatikan, karena mereka kasihan sudah extension mahal-mahal, kemudian kalian gambarnya bulu matanya samrak. Ya. Saya bisa ambil dari sebelah sini, sebelah sebelah sini lah ya. Saya ambil, kemudian model kayak gini, das. Nah, ini harus rapi saudara-saudara, karena ini adalah alis. Inilah bagian penting buat wanita. Jadi kalau misalnya kalian buatnya salah asal-asalan, itu kasihan dia. Mahal loh, extension alis berapa ya sekarang? Dan itu jarang sekali ada orang yang memang punya bulu mata dan alis yang sangat-sangat extension alis. Extension bulu mata maksudnya. Jarang sekali ada orang yang punya bulu mata itu memang lentik dan rapi ya. Kalau ini saya nggak tahu nih extension, tapi kayaknya sih dari jenong-jenongnya ini terlihat menawan sekali ya. Buat yang nonton mungkin siapa ya, fans saya gitu ya, beginilah saya. Alah, fans lagi. Beginilah saya itu suka melihat wanita cantik. Ya wajar lah ya, cowok. Kalau saya suka melihat cowok ganteng baru tidak wajar. Nah untuk bibir nih biasanya saya ambil tengah dulu, saya putar begini. Nah, kemudian perhatikan bibir itu punya lekukan ya di sini ya biasanya. Walaupun tidak terlihat mungkin, tapi kalian harus menyadari bahwa bibir itu punya lekukan di sini. Jadi ada di tengah sini ada lekukannya. Dibuat seperti ini saja. Bibir saya biasanya cuma garis begini saja. Kemudian untuk hidung juga sama, cuma garis. Tapi garisnya harus rapi ya, karena nanti garis ini akan tetap saya pakai sebagai penanda hidung. Jadi saya pastikan bahwa garis ini sangat rapi. Hidung itu adalah sesuatu yang penting juga buat wanita. Sebenarnya wajah itu sangat penting buat wanita ya. Saya nggak mau bilang hidung aja deh, nanti ada yang protes lagi. Jadi wajah itu sangat penting bagi seorang wanita. Jadi buat kalian nih sangat-sangat dianjurkan untuk kalau misalnya bikin vektor untuk wanita itu harus rapi dan semenarik mungkin. Nah kira-kira seperti ini. Nah sekarang kita bikin mata. Untuk mata saya biasanya bikin seperti ini nih. Saya ambil lingkaran yang model brush lingkaran ini. Kemudian ini untuk ya, salah satu cara untuk color picker. Saya pakai warna bukan hitam yang sama. Jadi saya klik di color tadi. Ini adalah color picker. Kita bisa ambil warna dari mana saja. Saya ambil warna hitamnya. Nah untuk mata saya biasa buatnya seperti ini nih. Nah ini terlalu besar, kecilin lagi. Terlalu besar lagi, kecilin lagi. Nah lagi dikit. Nah saya buat kayak gini. Biasanya di luar, bagian luar saja. Kemudian saya ambil tarik sedikit, masuk lagi, model seperti ini. Baru saya fill. Jadi seperti ini. Tinggal saya rapikan aja dikit. Kenapa modelnya kayak gini? Nanti kita mau variasiin warna bulu matanya. Warna bola matanya. Bola mata. Ini kira-kira kayak gini. Isi garis-garis dikit. Ini sederhana ya. Nah, kemudian yang paling penting adalah membentuk efek cahaya. Jadi di mata itu, jadi kayak gini ya. Kita bentuk efek cahaya. Jadi saya biasa perkenalkan warna putih dengan brush yang masih sama modelnya. Saya bikin seperti ini. Sembarangan saja. Tapi harus sama. Jadi kanan kiri itu harus sama dia. Kalau misalnya kalian bikin garis itu ada berapa titik, nah itu juga harus sama. Kenapa harus sama? Supaya terlihat bahwa dia melirik ke arah yang sama. Di model seperti ini. Nah, kegedean kayaknya. Kecilin. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, ketika di preview, nah inilah hasilnya. Supaya lebih jelas untuk bibirnya ya, karena bibirnya ini sangat menawan, saya isiin garis tipis saja, tipis-tipis.
tidak harus terlalu rapi karena nanti pasti saya hapus ya. Sepertinya tidak menarik. Saya menghapus bagian sini dulu. Dia agak begini. Nah, mungkin begitu kali ya. Selanjutnya, kira-kira ya, ini sudah jadi line artnya kira-kira. Nah, tinggal kita rapikan saja bagian yang lainnya. Contohnya misalnya saya mau rapikan bagian-bagian sini. Ini nggak apa-apa ya, agak-agak sembarangan. Nanti tinggal di hapus-hapus saja apa yang mengganggu itu tinggal di. Nah, saya biasanya untuk bagian-bagian lain saya ambil tarik-tarik garis sembarangan kecil kayak gini. Karena biasanya saya tidak pakai. Ini hanya untuk penanda aja. Kecuali untuk bagian-bagian yang penting ya. Saya bisa nggak pakai. Kalau model kayak gini nih, ini sudah model kayak gini nih saya nggak pakai biasanya. Hanya buat nandain aja bahwa di situ ada sesuatu. Ada kerah misalnya, ada dada misalnya. Kalau kayak gini nih, dada misalnya. Nah, kemudian bagian-bagian lain yang penting-penting juga saya rapikan. Nah, khusus untuk rambut ini saya sarankan tidak usah terlalu banyak highlight ya. Jadi kurangin highlight karena itu biasanya highlight itu justru malah kalau misalnya tidak rapi pekerjaan highlightnya, dia tidak akan menarik. Jadi saya biasanya untuk highlight saya dikitin aja, hanya untuk membentuk kontur aja bahwa itu rambutnya arahnya ke sana, atau misalnya model kayak gini nih. Jadi di sini ada bagian dikit saja untuk menandakan bahwa memang alur rambutnya adalah ke arah bawah, ke arah sini ya. Jadi kan kontur rambut ke sini, terus ini bergelombang-gelombang, yang ini ke sana. Sebagai penanda aja bahwa memang rambutnya memang ke arah sana. Jadi ini saya tidak mau terlalu banyak kontur, highlight dan shadow di sini. Jadi digini-giniin aja. Nanti pun ketika nanti saya akan mengolah dia menjadi highlight dan shadow, itu akan saya hapus juga. Jadi bukan saya hapus ya. Jadi saya akan perkecil lah opacity-nya. Jadi nanti ini juga akan tetap menghitam sih. Sedikit saja. Nanti detailsnya mengenai yang saya jelaskan tadi mungkin bingung ya. Apa sih menghitam? Nah, itu nanti mungkin minggu depan saya akan bahas apa yang saya maksud dengan bagian detail bagian ini. Nggak kelihatan. Saya buat baru. Jadi bagian yang ini, bagian ini, dan bagian ini, dan bagian ini, itu adalah details yang mungkin minggu depan bisa saya jelaskan lebih lanjut. Tapi untuk sementara sekarang, nah salah kan, modelnya seperti ini. Bahkan kadang kalau misalnya khusus untuk rambut-rambut yang terlalu bergelombang seperti contohnya ini saya nggak suka bikin, jadi saya bold aja semua. Ini kalau misalnya kalian bingung gitu, mau kayak gimana sih kontur rambutnya gitu, itu bingung banget, ambil cara mudah aja, bold, hilangin, fill aja dia. Jadi seperti ini kira-kira. Jadi ini juga kalau misalnya kalian juga bingung, kita fill saja. Nah, ini kalau kalian perhatikan ini ada tanda tidak bisa ya, karena ini belum nyambung nih. Ini harus nyambung, terus baru dia bisa di fill. Saya fill aja deh. Nanti biar contohnya nggak terlalu ya. Ketika mewarnai besok itu tidak terlalu riwah. Nah, ini sekarang ini juga bagian penting, bagian rambut yang ada di dagu, ada di dahi. Ini buat kayak gini aja. Maaf. Nah, ini adalah bagian yang hitam sebenarnya. Jadi karena ini juga adalah bagian yang hitam, ya, saya hilangkan aja sekalian. Kita blok. Ini masih belum ketutup.
tinggal kita buatkan rambut helai rambut. Kebanyakan nyanyi gue ya. Ya pokoknya gitu deh. Nah, tinggal hapus bagian-bagian yang tidak menarik. Contohnya kayak gini. Ini apa lagi yang saya buat tadi nih? Oh, penanda ini ya, alur rambut ya, saya lupa. Jadi ini gampangnya untuk membuat foto vektor itu kita bisa nempel sebenarnya. Jadi berbeda dengan gambar painting biasa. Kalau itu painting, digital painting atau memang kalian menggambar wajah, itu kan kalian harus belajar anatomi. Sedangkan foto vektor ini adalah sesuatu yang gampang kita lakukan karena memang kalian yang tidak bisa menggambar pun sebenarnya bisa, karena kita tinggal ngikutin kontur wajahnya. Tinggal dipelajari aja. Tetap kita harus belajar anatomi sebenarnya. Jadi untuk menghasilkan sebuah mata yang menarik, menghasilkan hidung yang menarik, itu juga tetap harus belajar anatomi. Hanya saja kalau untuk foto vektor itu adalah sesuatu yang sebenarnya hampir bisa kalian lakukan, karena kita yang kita tempuh juga tidak akan terlalu jauh dari konteks ini. Kayak misalnya ini untuk mata ya. Matanya memang seperti ini agak. Kalau misalnya saya anggap kalian tidak belajar anatomi, terus kalian ngikutin gini aja, misalnya cuma tulus gini-gini doang, ya kalau dari jauh sih sebenarnya tidak ada masalah ya. Misalnya cuma gini doang. Ini orang yang baru belajar lah istilahnya. Ketika kita preview juga nggak akan terlalu, dari jauh juga bisa-bisa saja gitu. Cuman buat yang sudah belajar anatomi, itu pasti akan jauh lebih stabil lah, mulai dari narik garisnya ya, pelajari aja. Kemudian bagaimana membuat mata biar menarik, bagaimana membuat hidung nanti, karena juga akan berpengaruh di coloring nanti. Jadi seperti itulah kira-kira. Wow, gak nyangka lebih dari 20 menit untuk hari ini. Jadi saya cukupkan dulu, nanti saya rapikan ininya, line artnya. Jadi kira-kira seperti ini, cepat ya, 20 menit sudah jadi line art. Walaupun sebenarnya ini line art agak kacau sebenarnya, tapi ya sudahlah, karena seperti yang saya janjikan bahwa ini cuma 20 menit dan ini sudah 23 menit, saya akan selesaikan. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita membuat line art berdasarkan foto yang sudah ada, jadi seperti ini. Ini kayak gini ya hasilnya untuk sementara. Nanti kita lanjutkan untuk pewarnaan minggu depan. Saya perbaiki dulu line artnya, nanti saya share di kolom deskripsi untuk link downloadnya. Itu nanti berupa PNG ya, jadi kalian bisa nanti nyeplak aja atau tinggal di paste aja di layer. Kalian bisa langsung pakai, atau misalnya kalau kalian mau benar-benar hasil kerja tangan kalian sendiri, maka kalian bisa buat dulu, rapikan dulu, minggu depan kita lanjutkan. Kira-kira itu untuk sementara kayaknya itu aja kayaknya. Ya udah deh. Thank you guys untuk seri kedua belajar bareng basic mobile photo vector dengan menggunakan Adobe Draw. Saya Eko, sampai jumpa sampai jumpa di video selanjutnya.